Baik, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sadari bahwa kami memerlukan Engkau. Kami sadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami, bimbing kami, biarlah kehidupan kami boleh senantiasa ada di dalam segala kehendak-Mu, ada di dalam segala jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami, Kau berikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih lagi Kau kumpulkan kami, Kau satukan kami meskipun melalui media online, untuk kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Ini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu, beri hikmat untuk hamba menguraikan firman-Mu, dan Kau urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Kita lihat sama-sama Yosua pasal yang ke-14. Mari kita sama-sama melihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar dari kehidupan Kaleb, bagaimana kita menjadi orang yang mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya seringkali katakan gini, hidup kekristenan kita itu ngalamin sama nggak ngalamin akan beda kekuatan imannya. Orang bisa hafal banyak ayat, tapi kalau dalam hidupnya nggak pernah ngalamin kebenaran firman, jangan kaget. Akhirnya apa? Ada orang yang bisa ninggalin Tuhan, ada masalah, gampang lari dari Tuhan. Tapi kalau kita ngalamin segala kebenaran firman Tuhan, hidup iman kita nggak gampang goyah. Hidup iman kita akan tetap kuat. Amin. Nah, mari kita belajar dari hidupnya Kaleb, sahabatnya Yosua ini. Kita baca sama-sama Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya singgung sedikit bahwa di dalam kehidupan iman kita, kita jadi orang yang ngalamin atau kita cuma sekedar tahu teori, itu kekuatan imannya sangat berbeda. Mari kita belajar jadi orang-orang Kristen bukan cuma sekedar tahu ayat-ayat firman Tuhan, tapi benar-benar kita ngalamin gitu.
ngalamin kebenaran firman Tuhan, ngalamin janji-janjinya Tuhan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Kaleb? Perikop ini boleh dikatakan simple. Ini cuman Kaleb ngomong sama Yosua ketika mulai masuk tanah Kanaan, Yosua mulai bagi-bagi tanah Kanaan itu, dan Kaleb bilang sama Yosua, Yos, ingat nggak Yos? Apa yang dulu Tuhan ngomong sama Musa tentang kamu sama aku? Simple sekali sebenarnya. Tapi itu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Kaleb? Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat 6 itu, ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Coba kita bandingkan sekarang. Apa yang diklaim sama Kaleb ini, yang Kaleb ngomong sama Yosua, Yos, ingat nggak Yos? Apa yang dulu Tuhan ngomong Yos? Sama Musa tentang aku sama kamu. Itu diomongin di mana itu, saudara? Ada di Bilangan pasal 13. Coba kita lihat dulu. Bilangan pasal 13, ayat 1 dan ayat 2. Coba kita lihat. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan Kaleb itu di situ tuh. Bilangan pasal 13, ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jelas sekali ayat ini mengatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan pada orang Israel. Itu yang diklaim sama Kaleb. Tetapi hal yang sangat luar biasa bukan cuma masalah Kaleb ngeklaim. Tapi antara Tuhan ngomong sama Musa, yang akhirnya Musa sampaikan kepada 12 pengintai itu, Kaleb dan Yosua termasuk di dalam 12 pengintai itu, sama waktu di Yosua pasal 14 ketika Yosua ngeklaim ketika Kaleb ngeklaim sama Yosua, itu ada jeda waktu 45 tahun. Itu loh hebatnya. Apa yang saya mau katakan di sini? Pak, Bu, di dalam hidup kita ini supaya kita ngalamin janji-janjinya Tuhan. Supaya kita ngalamin kuasanya Tuhan. Supaya kita ngalamin berkat-berkatnya Tuhan. Gak ada lain. Ya kita mesti tahu apa yang Tuhan janjikan. Berapa banyak hidupnya orang Kristen kita ini untuk chatting, WA, untuk IG, untuk Twitter. Waduh, kita sempet postingan di WA group di mana aja, apapun juga sempet. Untuk Facebook kita itu sempet. Tapi coba berapa banyak orang Kristen baca Alkitab nggak sempet. Itu masalah. Itu masalah. Kenapa banyak orang Kristen akhirnya hidupnya isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Lah nggak pernah tahu sih apa yang Tuhan janjiin. Nggak pernah tahu isi firman Tuhan. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di PD Ribka, Menara Batavia, nggak ada. Di sini enggak. Itu di persekutuan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Di sini enggak. Ntar takutnya saya nggak diundang lagi, gitu kan. Benar. Nggak ada rumus lain. Kalau kita mau ngalamin janjinya Tuhan, rumusannya jelas ya. Kita mesti tahu apa yang Tuhan janjikan. Udah toh nggak ada rumusan lain. Bener nggak? Makanya kita mesti intim sama firman Tuhan. Kita mesti sediakan waktu untuk baca firman. Kalau dulu sebelum pandemi ngomongin sibuk, semuanya bilang, wah saya sibuk, soalnya saya begini. Tapi waktu pandemi isinya di rumah terus, ya tetap aja nggak sempat. Ya kan repot. Artinya ya niat hatinya aja nggak ada niat untuk cari firman Tuhan. Betul tidak? Amin. Ini mestinya ya karena kita online ya. Mestinya kalau cuma mau onsite gitu kita ketemu bisa langsung colek kanan kirinya bilang, lihat tampang lu sih gue rada curiga. Kaleb ini ngeklaim ini kayaknya biasa. Omongannya itu kayaknya biasa banget. Cuman Yos inget gak Yos?
Dulu Tuhan ngomong sama Musa, Yos, tentang aku sama kamu nih, Yos. Yang di Kades Barnea itu loh, Yos. Tapi apa yang Kaleb ingetin ke Yosua, apa yang Kaleb klaim, itu 45 tahun. Kebayang nggak? Janjinya Tuhan, firman Tuhan, 45 tahun lalu. Kaleb masih ingat. Lah kita kok banyak pendeta minggu lalu aja udah lupa. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di Pederip. Ayolah teman-teman, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Saya diberkati sekali. Saya nggak tahu pernah sampaikan contoh ini nggak ya di PD ini. Tapi beberapa kali saya khotbah di gereja atau di persekutuan, kalau ngomongin tentang yang renungkan firman itu, saya suka kasih contoh ini. Beberapa tahun yang lalu saya baca satu artikel, ini bukan artikel rohani, enggak. Artikel ini ngomongin tentang gadget. Jadi artikel ini sama sekali nggak ada makna rohaninya sebenarnya. Tapi akhirnya buat saya ada makna rohaninya. Jadi rupanya apa? Dari hasil survei, ketika diadakan survei itu, ternyata masyarakat Indonesia itu orang yang sangat konsumtif urusannya gadget. Berbagai macam itemnya gadget dijual di Indonesia, nggak ada yang nggak laku. Pasti laku. Dari mulai yang merek Cina, merek abal-abal, sampai yang brand gede, pasti laku. Orang Indonesia itu konsumtif sekali urusannya itu. Tapi ternyata dari hasil survei itu, artikel ini ngomong itu lucu. Orang Indonesia itu beli gadget mahal-mahal, bagus-bagus, canggih-canggih. Ternyata kapasitas gadgetnya rata-rata dipakai itu maksimal cuma 30%. Cuma 30%. Kita ini punya gadget bagus-bagus, ternyata mayoritas kita pakai gadget kita itu kapasitasnya cuma 30% maksimal. Selebihnya 70%-nya kita nggak pakai. Dan ternyata dari survei itu diketahui satu hal penyebabnya. Kenapa kok akhirnya gadget yang ada di tangan kita nggak pernah maksimal? Masalahnya cuma satu. Kita itu beli gadget mahal-mahal, nggak pernah kita baca manual book-nya. Saya nggak tahu jemaat di sini kalau beli gadget baru dibaca nggak manual book-nya. Kayaknya dari senyumnya sih sangat mencurigakan. Kayaknya langsung tertuju, gue banget nih Pak Sam, gue banget. Tenang aja saudara, saya juga begitu. Saya juga bukan orang yang rajin baca manual book. Saya beda sama istri saya. Nah istri saya itu beda banget. Istri saya kalau cuma membeli gadget baru, bahkan beberapa waktu yang lalu saya beli handphone baru begitu, wah dia bisa semalaman tuh nggak tidur. Dia bisa semalaman nggak tidur. Manual book itu dibaca halaman demi halaman. Perintahnya apa? Dipraktekin. Perintahnya apa? Dipraktekin. Dia rajin sekali untuk itu. Bisa semalaman dia nggak tidur. Dan besok paginya dia bisa langsung jelasin sama saya. Hani, ini di handphonemu ini ada fasilitas begini, gini, 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 gini. Yang kamu bisa pakai untuk ini. Kamu kalau mau yang begini, caranya begini, gini, gini. Dan bahkan aku udah download ini beberapa aplikasi yang kamu bisa gunain untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kenapa kok dia bisa lakukan itu? Dia bisa tahu itu. Karena apa, saudara? Dia baca manual book-nya. Saya mau katakan simple. Ketika saya baca artikel itu, saya ketawa sendiri, saudara. Dan rupanya apa? Tuhan ingetin saya. Berapa sering hidup kita orang Kristen. Kita sadari atau nggak kita sadari sebenarnya Alkitab itu manual book untuk hidup kita. Betul nggak? Kalau kita pengen jadi garam dan terang, manual book-nya ya Alkitab. Kita pengen jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar, jadi orang tua yang benar, Alkitab manual book-nya. Kita ngadepi masalah hidup seberat apapun supaya kita tetap punya kekuatan, Alkitab manual book-nya. Tapi seringkali apa? Manual book itu nggak pernah kita renungkan, nggak pernah kita baca, saudara. Jadi ini yang pertama. Mari kita belajar dari hidupnya Kaleb. Kenapa Kaleb sampai akhirnya dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari Mesir, yang masuk tanah Kanaan cuma 2, saudara.
Kaleb sama Yosua. Generasi yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Jadi yang masuk Kanaan itu generasi baru. Generasi lama itu cuma tinggal Kaleb dan Yosua. Kaleb ngalamin janjinya Tuhan masuk tanah Kanaan itu. Karena apa? Kaleb tahu persis apa yang Tuhan janjikan. Dia pegang itu janjinya Tuhan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Kita balik lagi ke kitab Yosua. Yosua pasal 14 itu, kita lihat. Ayat 7 dan ayat 8. Ini yang bagus, ini yang keren banget dari hidupnya Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Itu tolong digarisbawahi, saudara. Aku mau bawa pulang kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini yang kedua, saudara. Kenapa Kaleb itu jadi orang yang ngalamin janjinya Tuhan? Ketika 12 pengintai disuruh mengintai tanah Kanaan, yang diintai negerinya sama. Balik, bawa hasil sama. Tapi bisa ada 2 laporan yang berbeda. 10 pengintai bilang, aduh Musa, udahlah jangan maju. Orang di sana tinggi-tinggi perawakannya, gede-gede, kanibal lagi. Makan orang gitu kan. Dan bahkan 10 orang ini bilang, duh kita ini udah kayak belalang deh. Gak mungkin kita bakalan menang lawan mereka. Kasih berita yang negatif. Sementara Kaleb sama Yosua ngomong, enggak, kita maju. Kita maju, kita pasti bisa ngalahin. Apa yang kita belajar dari kehidupannya Kaleb? Ini yang kedua. Kaleb itu punya hati yang benar. Kaleb itu punya perkataan yang jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, ini penting dalam hidup kita. Kalau kita mau ngalamin janji-janjinya Tuhan, kita mau hidup jadi garam dan terang, kita mau jadi saksinya Tuhan lah, bla 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 bla. Ayo kita belajar, kita lihat lagi kehidupan kita. Hati kita beres nggak di hadapan Tuhan? Perkataan kita jujur nggak? Berapa banyak hidupnya orang Kristen nggak jujur, saudara? Berapa banyak hidupnya orang Kristen, hati pikirannya nggak beres, saudara? Kita dipenuhi benci, dendam sama orang lain. Makanya saya kalau khotbah, saya suka bilang gini, khotbah paling sulit buat saya, itu adalah kalau khotbah ngajak keluarga, saudara. Itu paling sulit. Kenapa? Karena istri sama anak-anak saya, mereka yang tahu hidup saya seperti apa. Saya di mimbar seringkali, saya suka sebut itu. Khotbah paling sulit buat saya adalah khotbah kalau ngajak keluarga. Karena apa? Keluarga saya tahu hidup saya bagaimana. Kalau saya khotbahkan sesuatu, tapi saya nggak praktekin di rumah, istri saya bisa, suami gue khotbah jago di rumah pret, gitu kan. Anak-anak bisa bilang, papa khotbah jago, tapi di rumah pret. Jangan sampai nama saya Samuel Pristiwantoro ganti Samuel pret, saudara. Lo ayo miliki hati yang benar. Miliki perkataan yang jujur. Itu penting, saudara. Di beberapa mimbar saya hari-hari ini sudah berani ngomong. Buat saya udah nggak terlalu berambisi lagi untuk jadi pendeta terkenal. Wah, khotbah di mana-mana, memenuhi jadwal dengan khotbah. No. Kalau dulu waktu saya di sekolah teologi, saya pengen banget, Tuhan, aku pengen jadi apa? Tuhan yang wah terkenal khotbah di mana-mana. Tapi semakin ke sini, semakin saya renungkan. Berdiri di mimbar untuk khotbah itu bukan sebuah kebanggaan, saudara. Tapi berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, ya nggak cuma saya yang khotbah loh, kayak tadi Bro Ricky yang mimpin pujian segala macam. Pokoknya setiap kita yang melayani Tuhan di mimbar ataupun di bawah mimbar segala macam. Melayani Tuhan sebenarnya bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah kengerian. Kengerian. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita berani melayani Tuhan, tapi hidup kita nggak beres. Tanggung jawab kita loh sama Tuhan. Amin. Amin. Makanya buat saya hari-hari ini kalau saya lihat, rasanya ngeri, saudara.
Ada pendeta bisa khotbah sana sini, wah kayaknya di IG-nya, wih keren, tapi ternyata Pak selingkuh jalan terus. Aduh, buat saya sih ngeri sekali. Saya sering kali bilang sama anak saya, jadwalnya Papa oke, Papa bisa khotbah di sana sini, tapi kamu yang tahu hidupnya Papa seperti apa. Kalau dalam kehidupan Papa ada perempuan lain selain Mama, itu semua jadwal khotbah nggak ada gunanya. Itu Papa bukan melayani Tuhan namanya. Papa cuma cari uang, cari PK itu namanya. Bukan itu yang Tuhan mau. Ayo hari-hari ini Tuhan, saudara, siapin hati kita, beresin hati kita. Miliki perkataan yang jujur. Miliki hati yang benar, saudara. Saya waktu itu khotbah di satu gereja, selesai ibadah. Ya ini curcol ya sedikit ya, curhat colongan gitu ya. Saya sampai rasanya, wih, shock, saudara. Saya kaget banget, kaget. Jujur ngomong, saya kaget banget. Karena selesai ibadah itu ada seorang ibu nyamperin saya. Pak Sam, thank you banget untuk khotbahnya Pak Sam hari ini. Pas banget. Semoga suami saya ngerasa ditegur. Suami saya semoga aja disadarkan. Memang kenapa, Bu? Saya tanya. Karena suami saya ada perempuan lain, Pak Sam. Suami ibu ikut ibadah? Iya, ikut ibadah. Suami ibu yang mana? Yang tadi. Doa perjamuan. Anda bisa bayangkan. Mimpin doa perjamuan, saudara, sementara dia punya selingkuhan. Hari-hari ini orang sebenarnya cuma mengatakan, saya melayani, tapi belum tentu hatinya takut Tuhan. Kalau ini saya mau tegesin khusus di PD Ribka, ayo punya hati yang benar, saudara. Ayo punya hati yang benar. Penting itu buat hidup kita. Amin. Makanya kenapa saya bilang jadwal khotbah itu sekarang bukan kebanggaan lagi buat saya, tapi kengerian. Saya setiap kali kalau mau melayani, aduh Tuhan, Tuhan lihat di hatiku deh. Beres enggak Tuhan? Lebih lagi kalau seumpama di akhir ibadah, seringkali saya disuruh ngangkat tangan doa berkat. Saudara, kalau seumpama saya ngangkat tangan doa berkat, kalau hidup saya nggak benar, roh dalam diri saya nggak benar, ngalirnya ke jemaat ini juga nggak benar. Impartasinya ini juga nggak benar. Dan itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ngeri, saudara. Kalau kita sadari ke situ. Ngeri. Makanya beresin hidup kita. Amin. Yang ketiga. Masih kuat? Kuat ya. Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa. Jangan-jangan habis kena poin yang kedua kayak gitu langsung, waduh, sama aku udah nggak kuat. Ayolah, saudara, hidup benar, saudara. Waktunya Tuhan datang ini nggak lama lagi, saudara. Nggak lama lagi. Ya, ayo kita lihat ayat yang ke-10. Sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman semua? Cukup jelas ya? Oke, thank you. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Itu tolong digarisbawahi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini poin yang ketiga. Kita perlu sadari pemeliharaan Tuhan. Waktu Kaleb dan Yosua sama 10 pengintai yang ada itu, disuruh sama Tuhan, disuruh sama Musa untuk mengintai tanah Kanaan, mereka pulang balik itu cuma kurang lebih 40 hari. Coba kita lihat lagi. Coba kita bandingkan lagi ya. Bilangan pasal 13. Coba kita lihat. Nah itu hal yang penting tuh. Bilangan pasal 13 ayat 25, saudara. Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari. Nah, jelas kan? Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepadanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Anda bisa bayangkan, 12 pengintai ini pergi mengintai ke tanah Kanaan,
pulang balik itu cuma 40 hari. Tapi ketika Kaleb sama Yosua jalan bareng sama seluruh bangsa Israel, 40 tahun nggak nyampe-nyampe. Kalau bicara stres, Kaleb ini bisa stres. Kaleb ini bisa aja ngomong sama Yosua, Yos yang benar, Yos. Emang Musa nggak bawa Waze ya? Emang Musa nggak ada Google Map? Kayaknya kemarin mengintai nggak kayak gini deh, Yos. 40 hari kelar, Yos. Ini kok nggak nyampe-nyampe ya? 40 tahun, saudara. Bahkan sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan yang mulai bagi-bagi itu. Total itu bukan 40, tapi 45 tahun. Anda bisa bayangin. Dari Tuhan ngomong, sampai Kaleb ngeklaim, itu 45 tahun total waktunya, saudara. Tetapi apa statement Kaleb yang luar biasa? Di ayat 10 itu, di Yosua pasal 14 itu, ayat 10, di situ dibilang, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, itu yang saya suka. Yang saya maksudkan gini, di dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang mungkin kita diizinkan Tuhan itu sama kayak Kaleb. Kita ngalamin, kok masalahku nggak selesai-selesai ya? Padahal tadinya mengintai kan cuma 40 hari. Tapi ketika jalan bareng sama bangsa Israel, kok nggak nyampe-nyampe ya? Bisa jadi kita juga seperti itu. Kita mungkin lagi stres banget ngalamin, kok apa yang aku doain, apa yang aku gumulin, kok nggak dapet solusinya dari Tuhan. Kok nggak dapet jawabannya dari Tuhan. Tapi yang kita perlu belajar dari Kaleb, saudara, ini yang ketiga. Sadari pemeliharaan Tuhan. Meskipun 40 tahun itu Kaleb belum masuk ke tanah Kanaan, Kaleb sama Yosua masih ikut muter sama bangsa Israel di padang gurun itu. Tapi di dalam 40 tahun itu, Kaleb bisa melihat Tuhan pelihara hidupnya. Saudara, saya mau katakan simpel. Hari-hari ini bisa jadi ada doa kita yang belum dijawab Tuhan. Hari-hari ini bisa jadi ada pergumulan kita yang belum diselesaikan sama Tuhan. Dalam tanda petik ibaratnya, bisa jadi kita seperti masih ada di padang gurun. Kita belum masuk tanah Kanaan. Tapi saya mau sampaikan simpel, jangan marah, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena lihat, setiap hari pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Mungkin ada masalahmu yang belum diselesaikan sama Tuhan. Jangan cuma fokus tanah Kanaan itu. Jangan cuma fokus pada penyelesaian masalah itu. Tapi mari kita belajar melihat hari demi hari yang kita lalui. Pemeliharaan dan kekuatan dari Tuhan selalu ada. Amin. Saya sendiri kalau cuma melihat semua beban pergumulan yang saya sama istri alami, saudara, rasanya secara manusia, rasanya ada Tuhan, udah deh, I feel so tired. I feel so tired. Udah deh Tuhan. Secara manusia rasanya, udah deh Tuhan. Udah deh, aku quit aja deh. Tapi ternyata enggak. Sampai detik ini, Tuhan masih kasih kekuatan. Tuhan masih pelihara luar biasa sempurna, saudara. Dari mulai tahun lalu ngalamin kecelakaan, saya mungkin pernah sharing ya di PD ini. Tahun lalu ketika ngalamin kecelakaan, saya benar-benar rasanya mustahil untuk operasi. Nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Kita tahun lalu itu nggak kuat, saudara, untuk bayar BPJS 100.000 per orang. 500.000 untuk sekeluarga ini. Itu sebuah kemewahan buat saya. Kita masih nggak mampu, saudara, untuk itu. Bayar kontrakan sempat 2 tahun, mau bayar kontrakan bingung. Tapi dengan caranya Tuhan, yang ajaib, Tuhan akhirnya tolong. Sampai bisa tercover untuk kontrakan. Dan ketika kecelakaan, saya punya uang cuma 500.000. Tapi ternyata, total biaya operasi tahun lalu itu, sama pasang pen, 83,5 juta. Tuhan cover semuanya. Anak-anak Tuhan dari mana-mana Tuhan gerakin, luar biasa banget. Bahkan Maret kemarin ketika ambil pen, dokter bilang awalnya, ya sediainlah Pak Sam 25 juta. Kita udah bingung 25 juta dari mana. Nggak taunya apa. Ternyata nggak bisa keluar 2 hari, sempat nambah hari lagi. Sampai totalnya 45 juta. Tapi ajaibnya Tuhan, Tuhan cover, saudara.
Tuhan cover. Bahkan bulan lalu ini mujizat yang luar biasa lagi buat kita. Dokter sih saranin, meskipun dokter nggak letterlek bilang gitu ya. Jadi Pak, menurut saya sih ini tempurung ini kan puluhan tahun ada di tubuhnya Bapak. Kalau bisa sih jangan yang cover full BPJS, karena kalau cover full itu tempurungnya buatan China atau India. Fleksibilitasnya agak kurang. Kalau mau sih Bapak upgrade, tapi ya terserah Bapak. Karena ini bakalan puluhan tahun loh. Kalau pen gitu sih beda lah. Pen cuma setengah tahun atau setahun ya udahlah. Buatan mana aja nggak apa-apa. Tapi kalau tempurung ini kan puluhan tahun di tubuhnya Bapak. Kalau bisa sih upgrade Pak ke Amerika, yang Amerika. Nambah 40 juta, Saudara. Saya coba cari second opinion, tanya rumah sakit Angkatan Darat yang di Rempoa, Bintaro. Ternyata di sana malahan 50 juta. Kita bingung akhirnya, waduh 40 juta ini duit dari mana? Saya pinjam duitnya mertua, Saudara. 50 juta. 40 juta buat bayar tempurung ke rumah sakit, 10 juta buat pegangan. Tapi rupanya apa? Bulan lalu ketika saya masuk rumah sakit, pada akhirnya duit mertua nggak kepake sama sekali, Saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bilang, Tuhan keren banget. Tuhan keren banget. Apapun masalah kita, kadang-kadang ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan belum izinkan selesai sekarang. Jangan cuma fokus pergumulan yang belum selesai. Jangan cuma fokus tanah Kanaan yang belum kita masuki. Tapi sadari, hari demi hari, pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Langsung dengan senyum penuh sukacita. Haleluya, khotbah cepat selesai. Oke, kita lihat ayat 11. Ayat 11. Nah, ini yang menarik dari Kaleb. Saya suka ini, Saudara. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tolong ingat, Saudara, ini kakek-kakek umur 85 loh. Kalau Anda baca di ayat 10 itu kalimat terakhir itu, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini kakek-kakek umur 85 loh. Tapi dia berani ngomong sama Yosua. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dahsyat ini, kakek-kakek umur 85 tahun. Apa yang ingin saya sampaikan, Saudara? Ini yang keempat. Kalau kita mau ngalamin janjinya Tuhan, yang kita perlu belajar dari Kaleb, tetap miliki semangat. Tetap miliki semangat. Kaleb ini kakek-kakek umur 85 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Saya mau sampaikan simpel gini, Saudara. Kita bisa aja ngadepin masalah seberat apapun. Tapi kalau kita punya semangat, saya yakin dan percaya, pasti ada kekuatan. Tapi bisa jadi sebaliknya. Orang hidupnya sehat, bisnisnya baik, keuangannya baik, segala macam. Tapi kalau nggak punya semangat, bisa aja dia akhirnya bunuh diri. Saudara, dalam hidup itu penting sekali untuk kita punya semangat. Amin. Saya sendiri juga mesti belajar. Ketika saya dan keluarga diizinkan sama Tuhan ngalamin badai yang banyak sekali yang berat banget. Tapi ketika kita tetap punya semangat, ya bersyukur banget, Saudara. Saya sama istri, kita nggak berantem, nggak apa. Makanya sampai ada kira-kira 2 bulan lalu, ada satu teman hamba Tuhan. Hamba Tuhan terkenal juga tuh. Kalau disebutin namanya, Anda pasti tahu. Lama sekali nggak ketemu sama dia. Dan akhirnya apa? Kita ngafe bareng. Ngobrol. Rupanya apa? Ketika saya cerita tentang kehidupan saya, apa yang saya alami, dia kaget karena dia selama ini nggak pernah dengar apa yang saya alami itu. Bahkan sampai yang saya ngalamin kecelakaan segala macam. Dan lucunya reaksi istrinya,
Ketika dengar kayak begitu, istrinya langsung nanya sama istri saya, Len, kamu yang nggak berantem sama Samuel? Enggak. Kamu nggak minta cerai sama Samuel? Enggak. Kita happy-happy aja sampai detik ini. Sampai mereka berdua bilang, hebat ya kamu berdua ya. Ngalamin kayak gitu ya. Loh saudara, kembali lagi. Bukan perkara gede kecilnya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu. Tetap miliki semangat. Saya yakin dan percaya, ketika kita tetap memiliki semangat, kita akan jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya kita akan melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan yang baru buat kita. Amin. Bagaimana kita seperti Kaleb ngalamin segala janjinya Tuhan. Yang pertama tadi mesti apa, saudara? Ayo, Kaleb 45 tahun, ingat loh, ini jangan sampai yang khotbah aja belum kelar udah lupa. Astagfirullahaladzim. Janji Tuhan. Yang pertama tadi apa? Ingat janji Tuhan. Kayaknya cuma Kak Pingkan yang jawab. Ya, kita mesti tahu janjinya Tuhan, pegang janjinya Tuhan. Oke. Yang kedua, kita mesti jaga hati, saudara. Ya, memiliki hati yang benar, hati yang setia sama Tuhan. Kemudian apa? Miliki perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Oke, supaya kita bisa jadi saksinya Tuhan. Di rumah tangga mesti benar, jujur. Di tempat kerja, ya jangan sampai kita rajin melayani, tapi di kantor, orang kantor kenal, kalau dia mah amit-amit. Nah, jangan sampai terus akhirnya tanya, itu aktif ya hari Jumat, ikut di Pederika. Jangan sampai begitu, saudara. Ya, itu kata Roma Irama langsung terlalu. Ya, yang kedua, miliki hati yang benar, miliki perkataan yang jujur. Dan yang ketiga apa? Sadari pemeliharaan Tuhan. Bisa jadi kita seperti Kaleb, kita diizinkan muter di padang gurun. Masalah kita belum terselesaikan. Kita belum masuk tanah Kanaan. Tapi jangan fokus cuma tanah Kanaan. Tapi coba lihat, hari demi hari Tuhan tetap pelihara kita. Selama 40 tahun itu, Tuhan tetap pelihara Kaleb. Dan Kaleb bisa melihat itu. Amin. Dan yang keempat, tetap miliki semangat, saudara. Semangat itu penting banget. Amin. Ayo, semangat, semangat. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Minta Kak Pingkan untuk pimpin dalam doa. Thank you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami di masa kini dan masa yang akan datang. Kami boleh belajar Tuhan dari seorang tokoh dalam Alkitab, dari hamba-Mu Kaleb. Terima kasih Tuhan untuk Pak Sem yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati Pak Semnya Tuhan, memberkati terus dalam pelayanannya Tuhan, terus memakai beliau ya Tuhan, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau pada minggu depan hari Rabu Pak Sem akan menghadapi operasi untuk bagian lutut, Tuhan tolong ya Bapak, biarlah Engkau memberkati, memimpin jalannya operasi sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan berhasil, dan Pak Sem dapat kembali sehat sempurna. Semua yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga istri dan anak-anaknya, biarlah keluarga ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali ke Ariki. Ya, baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah melawat kita lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa.